mulai tidak benar menjadi benar kembali. Ya, itu namanya self healing. Bagaimana sih caranya? Ada beberapa hal teman-teman semuanya. Mohon disimak. Di Subban itu ada lirik yang namanya penyakit hati. Penyakit hati menjadi duri. Jadi kalau orang udah kena penyakit hati nih, jadi penyakit dalam hatinya, apapun itu, iri, benci, dengki, sombong, males, dan juga tidak semangat hidup, itu adalah penyakit hati, teman. Suka iri sama orang, suka dengki sama orang, itu adalah penyakit hati. Hidup ini terasa sendiri. Nah, kalau udah punya penyakit hati nih, kita itu terasa sepi dalam keramaian, terasa sempit dalam keluasan. Kalau orang sudah kena penyakit hati, bertingkah laku sombong, egonya naik, karena sudah tidak ada keimanan, ketenangan dalam hati dan pikiran, akhirnya yang naik hanya ego gitu loh. Iman semakin kosong, nggak ada sudah iman sama Allah, kosong imannya. Nah, itu perlu self healing. Berbicara selalu berbohong. Seperti apa contohnya? Kamu kenapa sih? Kok kayaknya mukanya sedih? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Enggak, kayaknya kamu. Enggak, ayo jalan-jalan. Enggak, aku nggak butuh. Egonya sudah di depan. Akhirnya ada teman atau sahabat yang membantu, dia hiraukan. Ya, dia tidak menghiraukannya. Dia mengabaikannya. Itu kalau orang sudah kena penyakit hati, teman-teman. Simpelnya sih gitu. Cuma sekarang kan bahasanya gaul gitu kan. Bahasa gaul itu maksudnya self healing lah gitu. Kalau bahasa bahasa kunonya tombo ati. Tombo ati. Apa itu tombo ati? Obatnya hati. Karena sekarang sudah zaman mulai berkembang, akhirnya muncullah bahasa yang lain yang bernama self healing gitu, teman-teman. Oke, bagaimana cara menyembuhkan hati atau apa namanya? Mengembalikan mental hati kita, mental jiwa kita, dan juga psikis kita gitu. Bagaimana sih caranya? Ada 5 perkara. Dan mungkin teman-teman sudah banyak mengenal ini. Yang mana kata-kata ini sudah tidak asing lagi. Keterangan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Obat hati itu 5 perkaranya. Lanjutin, Mas. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Terus yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, apa yang keempat? Apa lupa? Yang keempat apa ya? Saya juga lupa nih. Coba ulang dari awal. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah gitu. Ini 5 tips gitu untuk apa? Mengembalikan mental hati kita. Hanya saja nanti nasihat ini kita lontarkan kepada teman-teman yang lagi self healing, bisa diambil atau tidaknya tergantung teman-teman semuanya. Karena kata pepatah syifaul qulub, tobatnya hati adalah orang yang dicintai. Ya, ketika kalian mencintai sesuatu lalu kalian sakit karena itu, ya obatnya itu. Sesuatu yang kamu cintai itu gitu loh, teman-teman. Ya, semoga saja ilmu yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat kan gitu. Jadi yang pertama itu apa? Yang pertama adalah baca Quran dan man'anya. Baca Quran, Iqra, membaca Al-Quran gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Jadi baca Al-Quran bukan hanya sekedar kita membaca, tapi juga kita menelaah makna Al-Quran itu, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu maksudnya apa. Nah, itu adalah self healing terbaik. Ya, intinya apa? Udzkurullah, ingat kepada Allah. Allah. Jadi yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Sholat malam ini teman-teman manfaatnya banyak. Salah satu manfaatnya ialah melembutkan hati yang keras. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa dinasehati, karena memang manusia begitu, gampang ketika menasehati orang lain, tapi sulit menerima nasihat dari orang lain. Itu manusia. Manusia begitu. Ketika kita ada salah, kita dinasehati sama orang, berat hati kita itu. Tapi ketika kita orang ada salah, kita menasehatinya gampang. Itulah, itu manusia. Naudzubillah. Kalau ada orang yang dinasehati hatinya berat, berarti ada masalah dalam hatinya. Berarti orangnya itu nggak mau salah gitu loh teman-teman. Jadi yang kedua ini apa yang harus kita lakukan? Sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang lagi terpuruk, hambaku yang lagi down, hambaku yang lagi sakit hati, hambaku yang psikisnya kena, hambaku yang lagi patah hati, mentalnya kena mental ya kalau bahasa zaman sekarang. Sholat malam. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Sholat malam. Asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka ketika engkau sholat malam, Allah akan mengangkat derajatmu lebih dari apa yang telah menjatuhkanmu. Wah, begitu teman-teman. Itu dalam Al-Quran, bukan kata saya. Kata siapa? Allah Subhanahu